bersinergi kalau bisa. Potensi kami itu diberdayakan bagaimana untuk dapat bersinergi membangun sama-sama untuk di kabupaten ini. Itu aja harapan kami kemarin itu ada bahasa orang kena ini mendekat pilkada, banyak kali ormas bertumbuhan di kabupaten ini. Kalau kami tunjukkan sikap, tidak ada kepentingan pilkada di Pemuda Karya Nasional kabupaten ini. Langsung ya? Tidak ada. Makanya jujur saja, ada pun terselenggaranya acara pelantikan itu semua biayanya itu dari kader, tidak ada sponsor daripada yang namanya ketiga paslon kayak kemarin di pilkada sama, tidak ada sama sekali, tidak ada. Nggak ada proposal nih Bang? Tidak ada, Rp1.000 tidak ada dibantu, tidak ada kepentingan kami di situ. Tidak ada, Rp1.000 tidak ada dibantu, tidak ada, Rp1.000 tidak ada dibantu, tidak ada, Rp1.000 tidak ada dibantu, tidak ada, terus terang aja. Kami Oke, terima kasih. Sore ini kita ada hal baru ini lebih ke karya ya. Karena apa, sore ini KDK Lover akan diberi sajian yang luar biasa karena kita dipertemukan dengan orang-orang milenial ya, walaupun orang tua tapi jiwa milenial. Nah, kita udah jauh-jauh dari Batam untuk menempuh antar pulau. Kita sampai di Samosir bertemu dengan ketua dan rekan-rekan di PKN Samosir. Boleh kita langsung sambut ketua PKN kita, Bang Jimmy Simbolon. baik, terima kasih Tok. Oke, sore Bang. Sore, selamat sore Togo. Sehat semua ya. Sehat. Oke Bang, kami sangat bersyukur, kami berterima kasih untuk momen ini, untuk waktu yang sudah diluangkan, karena kami merasa ini hal yang luar biasa bisa bertemu dengan Bang Jimmy dan rekan-rekan juang di sini. Kami sangat tertarik itu KDK TV ini hadir memang untuk melihat hal-hal gerakan apa yang sedang membuat suatu karya untuk bangsa dan negara. Nah, kami melihat artinya PKN ini kan masih organisasi baru yang memang sudah nasional ya Bang? Ya, nasional. Tapi sebelum ke sana boleh dong perkenalannya sama ketua dan rekan-rekan. Boleh. Terima kasih buat itu saya dari KDK TV Batam yang telah singgah di kantor kami, kantor DPC Pemuda Karya Nasional di Kabupaten Samosir. Nama saya Jimmy Fernando Simbolon, salah satu ketua DPC PKN Kabupaten Samosir. Samping saya ada tulang saya nih sebagai pengembang di bidang pengembang pariwisata. Di samping saya Bendahara DPC Kabupaten Samosir, Bapak Ampetua Siombing. Oke, terima kasih Bang buat perkenalannya. Itu satu kebanggaan sendiri buat kami KDK TV bisa langsung face to face dengan para pengurus, apalagi langsung DPC Samosir. Nah, kalau kita boleh agak santai tapi serius ya Bang. Oh ya, pas ya. Ya, jadi satu hal yang membuat saya tergerak ke sini itu memang sangat menarik jika diulik PKN ini, karena yang saya tahu, semoga ini salah ya, PKN ini pecahan dari IPK bagaimana nih Bang? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Tentang masalah sejarah PKN ini saya pun belum paham sepenuhnya ini pecahan atau enggak, tapi yang pasti ini setahu saya organisasi ini organisasi skop nasional dan organisasi baru. Tapi melihat dari logo yang ada, ini memang ada identiknya dari organisasi yang lain, termasuk mungkin Pemuda Karya ataupun juga dari Pemuda Pancasila yang skop di tengahnya, skop nasionalnya juga kan mungkin bisa saja dari AMPI. Karena mengingat dari yel-yel daripada organisasi ini, organisasi Pemuda Karya Nasional ini maju jaya abadi. Kalau kita kulik dari ketiga organisasi itu, seakan yel-yelnya ada di situ. Setahu saya, jadi ini salah satu gabungan dan memang ya dulu saya juga di IPK. Tapi melihat prospeknya kepemudaan ini mengarah ke kreativitas, makanya kami bersungguh-sungguh dengan kawan-kawan semuanya ikut bergabung dalam ini untuk menciptakan inovasi-inovasi kami, bagaimana supaya kami bisa berkarya di Kabupaten Samosir itu aja. Jadi sejauh ini baru pelantikan nih Bang? Iya, baru pelantikan. Artinya masih lagi hangat-hangatnya, dan yang saya lihat nih, saya ngikutin dari media, artinya sangat
lagi naik daun nih PKN ya. Ya, puji Tuhan lah. Baru hadir langsung disenangi masyarakat kalau. Amin, amin. Nah, ini kan termasuk salah satu beban moral juga nih buat PKN. Artinya masyarakat banyak harapan untuk PKN. Ya. Ya, organisasi-organisasi begini kan identik dengan masih image-nya negatif nih. Katakanlah, mudah-mudahan saya salah. Ketika ada satu case di lapangan, akan kekerasan di lapangan, ketika hadir dengan organisasi kan nama lain, tapi ketika hadir organisasi demikian, kelarlah case tersebut. Nah, ini kan awam suka beranggapan bahwasanya organisasi ormas tersebut yang demikian-demikian seakan-akan kerjanya yang begitu-begitu aja tuh gimana nih? Jadi terima kasih Tok. Tetap saya garis bawahi, kebetulan kita ada di daerah yang namanya adat Bonapasogit, yaitu Pulau Samosir. Kami masih kental di sini ada hubungan Dalian Natolu. Jadi walaupun berbeda-beda organisasi, kami di dalam perbedaan di organisasi itu ada ikatan keluarga. Jadi keberadaan kami di Samosir ini bukan salah satu organisasi yang mungkin yang dulu-dulu menakutkan atau momok yang memang meresahkan. Tapi PKN ini mungkin kami berusaha untuk tampil beda. Bagaimana kami mengembangkan tadi kreativitas kami itu, apalagi di zaman teknologi sekarang ini. Samosir kami lihat sekarang apalagi menuju ke daerah yang namanya pembangunan pesat. Sudah banyak naungan yang berdomisili di sini termasuk Badan Otorita Danau Toba. Kami ingin berperan sekali. Apalagi kami adalah dulu termasuk salah satu generasi-generasi perantau. Tetapi karena nasib yang mudah-mudahan hanya pengalaman yang kami bawa dari perantauan, mudah-mudahan kami bisa menjadi bermanfaat di tengah-tengah masyarakat untuk Kabupaten Samosir itu. Itu aja. Siap. Boleh sekali lagi Bang, ini kan perihal program kerjanya PKN ini seperti apa? Karena begini Bang, kita tahu Samosir ini kan jangankan kota-kota lain, ini kan sorotan internasional juga Bang. Iya, iya Kak. Ya. Jadi Samosir ini kita tahu Monaco of Asia ya Bang. Artinya banyak di sini proyek yang memang akan besar. Seperti kita lihat pemerintah, kadang kita nggak bisa juga langsung terjun ke pemerintahan soal hal-hal demikian. Ya. Nah, seperti apa gerakan PKN ini untuk mengkritisi hal-hal yang kadang terjadi penyelewengan gitu, Bang? Jadi terima kasih Tok Gu. Kehadiran PKN di Kabupaten Samosir intinya kebetulan di sini kami ada kolaborasi dari berbagai pengalaman, dari berbagai pendidikan, ilmu pendidikan, dan juga dari berbagai bidang profesi. Jadi di sini kami mencoba untuk menjadikan suatu program yang memang bagaimana bertujuan bersinergi dengan pemerintah. Kami melihat Samosir sudah mengambang di arah kemajuan. Banyaknya mungkin perusahaan-perusahaan yang ingin masuk ataupun pengembangan dari APBN atau segala macam namanya proyek-proyek, kami tidak terlalu mengarah ke sana, tapi kami apapun tidak kami mendukung. Tapi sebagai wadah organisasi, kami ingin bersinergi kalau bisa. Potensi kami itu diberdayakan bagaimana untuk dapat bersinergi membangun sama-sama untuk di kabupaten ini. Itu aja harapan kami. Ini jelas PKN ini bergerak untuk pembangunan Samosir ya Pak? Tetap kita mendukung bersinergi. Kalau kami juga butuh tenaga, dibutuhkan tenaga kami ataupun mungkin apalah yang bisa dibutuhkan oleh pemerintah dan juga pengusaha yang ikut sama-sama membantu pengembangan pembangunan di Samosir ini, kami siap. Artinya gini, kehadiran kami di sini, pertanyaan kami, apa yang bisa kami perbuat untuk pemerintah? Bukan apa yang kami mau minta, enggak. Apa yang kami bisa perbuat sesuai dengan apa yang kami miliki. Tetapi pada intinya, tetap kami ingin berkreativitas, bukan jadi momok yang menakutkan di tengah-tengah masyarakat. Ya, itu aja harapan kami. Dan kami di sini itu tadi berbagai potensi, berbagai pengalaman dan juga berbagai profesi sudah menginstruksikan. Tetap kami ingin menjunjung sportivitas dan kreativitas dan inovasi-inovasi yang kami miliki
supaya ikut bisa berpartisipasi di pengembangan pemerintahan Samosir ini. Itu aja harapan kami. Mudah-mudahan juga pemerintah dan juga investor yang lain bisa membutuhkan apa yang dibutuhkan mereka dari kami siap. Berbagai macam ormas ya Bang, artinya Ya. PKN siap tetap bekerja sama dengan ormas lain. Tetap. Kami tidak ada pembedaan terhadap organisasi-organisasi lain dan kami tidak menunjukkan kegigihan dan kemampuan kami buat orang lain. Kami ingin menunjukkan apa yang kami punya untuk daerah ini, tetapi secara positif. Itu yang kami isyaratkan. Apalagi kami sering muncul sering rapat di forum-forum kami ini. Apalagi ini masih tergolong 1 bulan habis pelantikan, kami masih banyak lagi program kerja yang kami mau gagas. Tetapi harapan kami itu tadi, kami sebagai organisasi kepemudaan, mitra daripada organisasi, kami siap jadi terdepan juga untuk membantu bagaimana ikut termasuk situasi Kamtibnas ataupun hal-hal yang lain lah demi secara positif supaya maju untuk kabupaten ini. Tetap tujuan kita tetap bersama-sama mendorong program pemerintah ke arah yang lebih baik. Satu lagi Bang, yang perihal organisasi ini kita tahu sering orang terjebak dengan kesenangan-kesenangan di dalam organisasi tersebut. Ya. Nah, ini kan sering membuat satu kegelisahan buat masyarakat awam. Jelas. Bagaimana dengan hadirnya PKN ini? Karena kita tahu nih, mungkin di awal orang masih menyenangin nih, Ya. menyenangin PKN, artinya wah ini bisa perpanjangan tangan masyarakat juga untuk ke pemerintah atau gimana ya. Tapi ketika udah, karena bukan 1-2 organisasi yang sudah kita tahu ya di Indonesia ini, malah artinya justru harapan kita nggak demikian. Bagaimana supaya tetap pandangan positif, harapan positif dari masyarakat ini supaya tetap panjang umur nih, gini nih. Ya. Ini kan berat beban moral nih buat PKN. Iya, benar. Gimana nih Bang? Tindakan Tetap gini aja ya, kalau saya, apalagi saya seorang, ya udah mungkin saya adalah seorang ketua dan memang benar apa yang itu bilang, beban berat itu sudah ada di pundak kita. Tetapi tetap saya garis bawahi, organisasi ini saya turunkan sistem ke kader supaya jangan sekali-sekali merusak tatanan organisasi ini dengan cara pungli-pungli. ya. Itu pungli lah yang membuat organisasi itu momok yang tidak positif ataupun yang negatif di tengah-tengah masyarakat. Jadi harapan kami ingin tetap di kreativitas yang kami kembangkan. Artinya apa yang kami punya, kemampuan apa yang kami miliki, kami harus mencoba memohon kepada pemerintah, terutama kreativitas yang kami miliki, agar itu nanti diterima oleh pemerintah. Gagasan-gagasan kami ini tujuannya supaya kami itu berkarya, menyambung taraf hidup buat generasi-generasi yang terutama yang ada di kader-kader PKN ini. Karena soalnya seperti yang itu bilang, kita nggak tahu bagaimana apa yang namanya di ruang lingkup organisasi ini. Potensi yang dimiliki dari kader ini berbeda macam ragam lah, Ya. termasuk sifat, mungkin juga ya kemampuan argumentasinya mungkin kurang, dari hal menghargai orang mungkin kurang. Tetap kami coba tetap kedepankan, tujuannya adalah untuk tetap berkreativitas ataupun dalam berkarya usaha. Karena dengan cara seperti ini, dengan cara berkarya usaha, otomatis SDM kita mengarah ke arah yang lebih baik. Ya, betul. Itulah sifatnya yang kami kedepankan di Organisasi Pemuda Karya Nasional Kabupaten Samosir ini. Kader yang paling utama, sifat yang saya turunkan itu bagaimana caranya bersosial. Ketika sudah punya nilai bersosial, maka dia tindak tanduknya di luar, dia pun tidak akan mungkin mengganggu ataupun sifatnya memprovokasi atau mengganggu kenyamanan lah. Jadi makanya saya sebut tadi di sini gagasan kami itu tetap daripada program karya nyata lah dengan karya usaha. Makanya saya bilang terus terang sama itu, harapan kami itu sangat besar. Kami mau pemerintah menggandeng kami itu apa potensi yang kami miliki supaya kami jalankan demi roda-roda pembangunan yang ada di Kabupaten Samosir ini. Sejauh ini masih belum terlihat nih Bang,
karena kita tahu apapun itu dalam satu organisasi selalu muncul kepentingan setelah berjalannya. Jelas. Nah, Ya. ini kan di tengah perjalanan tadi ketika muncul kepentingan pribadi, sudah adakah antisipasi dari seorang ketua ini, Pak? Perjalanan hidup memang ada kepentingan. Tapi kepentingan itu ketika memang positif dan dimusyawarahkan itu nggak jadi masalah. Artinya apa? Apa yang itu bilang itu, ketika sudah dilantik salah satu keorganisasian, kenapa tidak berjalan dengan baik? Kenapa tidak seiring dengan anggotanya berkarya yang lain? Karena ya itu tadi, banyak polemik di perjalanan salah satu organisasi itu, yaitu tadi niat. Ketika niatnya hanya untuk asal-asal ikut berorganisasi, ya memang iya. Inilah yang menjadi duri dalam daging. Inilah yang membuat salah satu organisasi itu nggak berjalan dengan baik. Makanya kami di sini, waktulah yang menjawab. Kami tidak bisa pungkiri dari sekian banyak anggota kami yang sudah terdaftar di sini, tidak kami pungkiri bisa sejalan dengan yang kami pikirkan di sini. Tapi akan kami coba tetap ke arah yang lebih baik. Itu tadi, kami garis bawahi, kami ingin berkarya usaha. Karya usaha yang notabene yang bisa bersinergi dengan pemerintah. Itu aja. Mungkin kalau yang lain sudah dilantik memikirkan bagaimana dapat proyek dari dinas sana, kalau kami tidak. Bukan ke situ mindset daripada pemikiran organisasi Pemuda Karya Nasional Samosir ini, enggak. Kami mengembangkan inovasi yang kami miliki sesuai dengan perjalanan hidup kami yang selama ini ada di perantauan. Karena saya lihat potensi Samosir ini, aduh, itu di depan mata sudah boleh dibilang sudah sumber kehidupan yang wow. Tetapi kalau kita tidak mau melangkah dan tidak mau berkarya, tetap kita ketinggalan. Tapi tetap kami gagas bagaimana kami ini supaya nantinya bisa semua kader itu dari wadah organisasi ini bisa nanti ada jadi sumber kehidupan masing-masing. Itu aja. Tapi saya sangat tertarik nih, boleh ya Bang tanya-tanya tentang pilihan pilkada kemarin, boleh ya? Iya, boleh. Kita tahu Bang, nih, artinya bagaimanapun juga organisasi kepemudaan ini, apalagi Pemuda Karya Nasional ini, pasti akan bersentuhan dengan pemerintah. Jelas. Seperti apa optimismenya PKN terhadap pemerintah Samosir? Baik, terima kasih. Kebetulan momen hadirnya PKN ini adalah sebelum pilkada. Tetapi saya sebagai pimpinan daripada Pemuda Karya Nasional Samosir, terlepas dari situ saya tidak ada, saya termasuk saya sendiri salah satu ketua, tidak memandang daripada ada tujuan di pilkada itu. Karena terbukti Pemuda Karya Nasional secara langsung sudah menyatakan netral di pemilu kabupaten, di pemilu pilkada 2020 kemarin. Itu ada di media cetak, di media sosial pun kita sudah menyatakan sikap itu. Karena memang apa, bukan tidak mungkin kita memang harus bermitra, memang bermitra. Tetapi saat momen kemarin kami tidak ada masuk ranah ke sana. Jadi makanya sekarang ini kami menunjukkan sifat-sifat yang artinya loyalitas kami itu melihat daripada perkembangan pembangunan ini, kami mau berperan apa di sananya, itu yang harapan kami di sini. Itu saja, itulah pedoman kami. Makanya di kemarin itu ada bahasa orang kena ini mendekat pilkada, banyak kali ormas bertumbuhan di kabupaten ini. Kalau kami tunjukkan sikap, tidak ada kepentingan pilkada di Pemuda Karya Nasional seperti ini. Langsung ya? Tidak ada. Makanya jujur saja, adapun terselenggaranya acara pelantikan itu semua biayanya itu dari kader, dari seluruh kader organisasi yang ada di PKN. Tidak ada sponsor daripada yang namanya ketiga paslon kayak kemarin di pilkada sama. Tidak ada sama sekali, tidak ada. Nggak ada proposal nih Bang? Tidak ada, 1.000 rupiah tidak ada dibantu, tidak ada kepentingan kami di situ. Tidak ada, terus terang aja. Kami menunjukkan sikap harus bisa kami berdiri di kaki sendiri. Walaupun semewah itu kemarin acaranya. Ya, mudah-mudahan puji Tuhan lah. Tapi ya walaupun seperti itu orang menilai mewah, ya puji Tuhan lah. Itu semua dorongan daripada semua kader yang ada di Pemuda Karya Nasional Kabupaten Samosir ini. Masih sehat, bisa berpikir semua ini Bang? Iya, masih siap berpikir lah. Karena mungkin ketuanya juga orangnya siap berpikir. Asik. Tidak ada kepentingan di balik itu semua. Iya kan? Artinya yang saya lihat sih, karena saya juga ada beberapa organisasi, kalau namanya organisasi baru ini nggak ada lah dana dari pusat. Iya.
Ini jelas-jelas memang gimana nih Bang? Sampai momen kepelantikan daripada Pemuda Karya Nasional, DPC Pemuda Karya Nasional Kabupaten Samosir, tidak ada sama sekali bantuan daripada namanya ada unsur pimpinan dari pusat sana mau DPD, nggak ada. Asli itu dari semua kantong daripada kader Pemuda Karya Nasional yang ada di Samosir ini. Walaupun mungkin orang menganggap meriah, ya memang begitulah. Itulah kebesaran yang ada seluruh kader yang ada di Pemuda Karya Nasional Samosir ini. Artinya sejauh ini udah mandiri ya Bang? Harus berusaha mandiri. Kita harus ciptakan dari awal bahwa kita itu manusia mandiri. Jadi kedepannya kita nggak ada penyesalan. Ya betul, betul banget. Oke teman-teman, ini tadi sedikit garis besarnya udah kita tahu seperti apa pergerakan Pemuda Karya Nasional Samosir ini. DPC Samosir ini jelas-jelas kita lihat memang pure pergerakannya dari pribadi ya, dari pribadi tanpa campur tangan pihak manapun. Memang kader-kadernya langsung bekerja, berbuat dan akan melakukan karya-karya di Samosir ini. Jangankan nasional, internasional udah menyorot. Artinya memang diperlukan pribadi-pribadi yang luar biasa di Samosir ini. Harapan saya seperti itu. Ya. Kebetulan kita ingin mencoba mengkaderisasi orang-orang yang memang tadinya itu bisa bersifat mandiri. Ya. Karena dengan adanya sifat mandiri itu, maka kita bisa mencari suatu musyawarah, satu dengan tujuan bagaimana hidup susah. Kita harus memikirkan hidup susah. Kalau hidup senang banyak, itu banyak kita yang mau hidup senang. Musuh pun mau hidup senang dengan kita. Tapi namanya di Pemuda Karya Nasional Samosir ini, saya selalu mengkader bagaimana supaya kita harus berdiri di kaki sendiri, susah-susah. Ya bagaimana kita mendapatkan hasil, mari kita sama-sama nikmati. Itu. Jadi dengan modal dasar ini, disinilah kami tahu jati diri bagaimana majunya nanti Pemuda Karya Nasional yang ada di Kabupaten Samosir ini. Jadi setiap poin-poin yang kami bahas itu tetap tujuannya bagaimana kami nantinya bisa diberdayakan pemerintah supaya inovasi kami bisa kami teraplikasi di pembangunan di Kabupaten Samosir. Itu harapan kami. Dan semoga memang kita bekerja sama ya. Ya, memang harapan kita harus bekerja sama. Pemerintah itu harus ya jangan hanya di musrembang aja dibilang mari kita bergandeng tangan lah di sinergi dengan stakeholder, tapi pada kenyataan pelaksanaan kita tidak pernah digandeng. Makanya ujung-ujung ketika salah satu perda itu berjalan sendirinya, masyarakat bingung. Ini kapan ini perdanya muncul? Karena kita tidak pernah. Di Batam dulu saya pernah mengikuti, maaf dulu ini pengalaman aja. Batam dulu, saya dulu salah satu organisasi juga di sana. Setiap pembuatan satu perda itu semua harus diundang tokoh masyarakatnya, tokoh agamanya, dan tokoh pemudanya. Karena apa? Itu untuk peraturan itu hanya untuk ke masyarakat. Jadi kami maunya ke depannya Samosir ini nanti, termasuk Pemuda Karya Nasional Samosir, kami harus siap mendorong masukan-masukan seperti itu, baik kepada eksekutif dan juga legislatif. Supaya apa? Supaya nggak ada kesenjangan sosial, nggak ada bumerang termasuk informasi-informasi yang menyangkut peraturan-peraturan tadi itu. Betul. Jadi artinya pergerakan PKN ini memang harus lebih, ya harus tampil beda. ya. Karena kita punya pengalaman yang mumpuni, banyak pengalaman. Macam di sini terus terang aja, toh di sini udah bergabung profesi. Termasuk saya bilang ya termasuk social control di sini hampir 40 orang lebih pun, kira-kira 40 orang lebih sudah masuk di sini. Makanya inilah harapan kami. Kami mau Pemuda Karya Nasional ini mengembangkan potensi yang kami miliki supaya menjadi tampil beda dengan organisasi yang lain. Ya, ini poinnya juga. Nah, itu. Ini poinnya. Nah, tetapi dibalik di karya-karya usaha yang namanya inovasi ya, Bang. ya inovasi kami munculkan di sini dan kami harus fight. Karena tantangan di zaman sekarang ini, di zaman teknologi ini kan sangat keras. Betul. Sangat keras. Jadi itu tantangan hidup itu harus memang kami selaraskan di sini. Bagaimana kita bisa berjalan menuju zaman-zaman di teknologi ini. Saya sangat tertarik tadi bahasanya. Kalau kita nggak bergerak ya tertinggal ya. Tertinggal. Ya, kita tidak bisa jadi penonton. Ya. Betul. Kita harus bergerak. Tapi Bang, kita tahu kalau
apalagi di Samosir ini, saya lahir di sini. Iya, Tok. Masih banyak pemuda-pemuda yang merasa dirinya nggak mampu. Iya. Ini saya sangat penasaran, mampu nggak PKN merangkul yang begini-begini, Pak? Kita harus berusaha. Intinya kita berusaha menggandeng, termasuk ya orang-orang yang mungkin kawan-kawan ya dari berbagai kemampuan lah. Dan kami percaya ketika memang sudah di dalam satu rumah organisasi ini kita membahas program kerja, karena memang di sini berbagai profesi ada, untuk mencapai satu tujuan aku yakin sudah pasti bisa. Ya. Intinya kita optimis dulu deh. Optimis, kita harus optimis. Intinya gini, intinya kita tetap di karya usaha lah. Ya, sepertinya sudah jelas semua, tapi saya masih penasaran dengan anggaran-anggaran yang disampaikan ketua tadi. Saya mau tahu dari Pak Ben ini, confirm dulu. Apa benar semua itu, Pak? Oke, terima kasih. Memang PKN ini karena saya seorang pegawai negeri Gembok, mau masuk jadi ke organisasi PKN karena dari sisi pandang saya sendiri tujuannya untuk pendampingan pembangunan untuk Kabupaten Samosir. Dari sisi dana memang kalau kita PKN ini memang dari pribadi-pribadi sendiri karena niat konten saja gitu untuk membuat pelantikan PKN ini biar terlaksana dengan baik. Artinya memang apa yang dikatakan ketua tadi sepakat ya, Pak? Karena ketua kami ini pun bergerak seperti pemerintahan disiplin, harus berinovatif, berkarya, bukan karya kata aja katanya. Asik. Itu aja aturannya. Sudah dikonfirm, arti apa yang dikatakan ketua tadi tanpa ragu lagi. Tanpa ragu lagi memang harus publik tahu. Iya. Harus publik tahu seperti apa PKN Samosir itu. Secara pribadi pun saya sangat appreciate dengan hal seperti yang ditanyakan itu tadi itu bagaimana caranya ya. Jadi setelah beberapa bulan organisasi ini berdiri dan dimotori oleh ketua kami Jimmy Simbolon, kami para anggotanya atau kader-kadernya ya sangat antusias. Karena apa? Karena secara pribadi pun sebelum organisasi ini berdiri kami sudah tahu siapa pemimpin kami. Oke. Nah, jadi makanya sampai sekarang kami terdaftar 400 lebih. Nah, kembali ke pertanyaan Mito tadi, bagaimana cara kami untuk bekerja sama dengan pemerintah? Kami akan selalu mencoba membangun komunikasi yang baik karena semua dasarnya komunikasi. Ketika komunikasi tidak bagus, tentu apapun yang akan dikerjakan tentu akan sulit terrealisasi. Jadi kami di sini kami tahu kami sayapnya pemerintah lah ya, mewakili masyarakat. Jadi kami akan tetap berkoordinasi, komunikasi dengan pemerintah. Apa kira-kira yang pemerintah harapkan atau inginkan dari kami siap. Karena apa? Karena seperti yang disampaikan ketua tadi, kami memang mengutamakan karya. Seperti Samosir ini kan pariwisata ya. Nah, jadi pariwisata kami melihat memang selama ini banyak lokasi-lokasi pariwisata itu di Samosir ini yang mumpuni, tinggal memoles. Nah, sekarang bagaimana dengan pemerintah ke depannya? Kami sebagai organisasi PKN dan kader-kadernya, kami siap bekerja sama dengan pemerintah. Apapun nantinya itu, kami siap. Dan ketika memang pemerintah mau bergandeng tangan dengan kami akan siap. Dan tidak akan mengecewakan pemerintah lah. Seperti itulah prinsip kami PKN, membantu pemerintah. Karena kita jujur, kalau semua masyarakat mengharapkan pemerintah saja, kita tidak munafik. Pasti pemerintah pun banyak kekurangannya. Makanya di sini kami hadir PKN untuk melengkapi dan bila perlu kami siap untuk menyempurnakan pemerintahan ke depannya. Jadi seperti itulah yang bisa. Memang bergerak untuk pembangunan Samosir dan tetap bersinergi dengan pemerintah. Luar biasa, hati yang memang
sangat mencintai Samosir. Ini luar biasa, baru hadir tapi sudah program-program udah kemajuan. Terima kasih semuanya. Tadi kalau harus bersyukur ada di PC Samosir karena ini momen yang sangat langka. Ini sangat langka teman-teman, karena apa? Ketua kita ini super sibuk dan saya udah dari pagi menghubungi, baru realisasi ke sore karena saking sibuknya. Tapi terima kasih juga karena tetap memberi waktu untuk berbagi kepada teman-teman dari Kalover semua, termasuk warga Samosir. Oke Bang, kalau boleh sampaikan selamat tahun baru dari PKN. Baik, terima kasih. Pertama kami amakan dulu yel PKN ya. Oke, PKN. Maju. PKN. Jaya. PKN. Abadi. PKN. Maju jaya abadi. Ya, terima kasih buat seluruh semuanya pemirsa kami. Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Karya Nasional Kabupaten Samosir mengucapkan selamat tahun baru Januari 2021. Semoga di tahun baru ini semakin Pemuda Karya Nasional semakin menunjukkan karya-karya kami, karya positif, dan juga kami mohon ketika ada kekurangan dan kesalahan kami sebelumnya mohon dimaafkan. Untuk kedepannya kami berharap tetap mohon doa dan restu supaya tetap kami berkreativitas baik di bidang sosial, di bidang pemerintahan, agar kami bisa menuju ke arah yang lebih baik sesuai dengan nilai kami maju jaya abadi. Terima kasih buat KDK TV yang sudah hadir di sini. Salam hormat kami, mana tahu balik nanti ke Batam. Salam hormat kami juga buat Dewan Pimpinan Cabang yang dibawa daripada pimpinan Ketua Ronald Aritonang. Kami terus terang kangen juga nanti sampai di sana. Harapan dan doa kami semoga sukses juga DPC Pemuda Karya Nasional Batam. Amin. Terima kasih. Oke, thank you. Bye bye.